Pernah nggak sih kalian mikir, kok roti di toko bisa awet berhari-hari, padahal kalau kita bikin sendiri 2 hari aja udah berjamur? Nah, jawabannya ada pada bahan pengawet. Ada dua penyebab utama kenapa makanan bisa rusak, yaitu mikroba dan oksidasi. Pertama, mikroba. Mikroba termasuk bakteri dan jamur akan masuk ke dalam makanan dan memakan nutrisinya. Beberapa mikroba bisa bikin kita sakit, seperti Listeria dan Clostridium botulinum. Tapi banyak juga yang cuma bikin makanan jadi busuk, berlendir, atau berbau tidak sedap. Yang kedua adalah oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kimia yang terjadi ketika makanan terpapar udara. Misalnya apel yang berubah coklat setelah dipotong atau minyak yang jadi tengik. Oksidasi ini bisa disebabkan oleh enzim atau senyawa radikal bebas yang merusak molekul-molekul dalam makanan. Nah, bahan pengawet diciptakan untuk memperlambat atau bahkan menghentikan dua proses ini supaya makanan tetap aman dan layak untuk dikonsumsi lebih lama. Sebelum ditemukan teknologi pendingin, manusia telah menggunakan berbagai cara untuk memperlambat pertumbuhan mikroba. Salah satunya adalah dengan meningkatkan keasaman makanan. Menariknya, jenis bakteri tertentu bahkan dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan, seperti dalam proses fermentasi. Fermentasi adalah proses pengubahan zat menjadi zat lain yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, yang dapat terjadi dalam kondisi aerobik maupun anaerobik dan sering digunakan dalam pengolahan makanan untuk mengawetkan, meningkatkan rasa, dan gizi. Contohnya adalah pembuatan kimchi, yogurt, dan sauerkraut yang tidak hanya awet tapi juga menyehatkan. Yogurt merupakan salah satu produk fermentasi susu yang dikenal luas. Pada produksi yogurt digunakan mikroorganisme baik dalam proses fermentasi. Mikroba ini bukan hanya mengubah susu menjadi yogurt, tapi juga bertindak sebagai pengawet alami. Dalam proses pembuatan yogurt digunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini bekerja sama menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini menurunkan pH yogurt menjadi lebih asam sehingga menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk. Bakteri asam laktat juga menghasilkan senyawa antimikroba alami seperti bakteriosin, misalnya nisin, yang efektif melawan mikroorganisme berbahaya. Kombinasi penurunan pH dan senyawa antimikroba inilah yang membuat yogurt menjadi lebih tahan lama secara alami tanpa perlu tambahan bahan pengawet sintetis. Inilah mengapa yogurt dianggap sebagai produk yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Selain kaya akan gizi, yogurt juga mengandung mikroba probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Selanjutnya, terdapat beberapa keunggulan pengawet alami berbasis mikroba. Yang pertama, lebih aman bagi konsumen dibandingkan dengan bahan pengawet kimia. Yang kedua, mendukung produk clean label atau tanpa bahan tambahan sintetis, dapat meningkatkan nilai probiotik dari yogurt dan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Jadi, setiap kali kita mengkonsumsi yogurt, ingatlah bahwa mikroba baik di dalamnya bukan hanya menambah rasa dan tekstur, tapi juga menjaga kualitas dan keamanan produk secara alami.